ke arah timur Indonesia yang sebetulnya mungkin tadi Detikers sempat lihat juga cuplikannya lah ya di awal sebelum kita opening juga bahwa ada satu WNI ya, satu warga dari NTT juga yang hendak pergi berburu, namun sayangnya harus meninggal dunia tertembak lah kurang lebih gitu ya di area Timor Leste. Jadi kita akan cari tahu dulu seperti apa sebetulnya apa yang terjadi di lapangan dan kita akan berjumpa dengan reporter Detik Bali ada Mas Yuvengki Bria. Selamat sore Mas Yuvengki. Selamat sore Mas Afif dan Mbak. Kakak ini ya, Kakak Yuvengki. Kakak Yuvengki. Kakak ini posisi lagi di mana nih Kak sekarang? Saya posisi di Kupang, Mas. Oh, masih di Kupang. Baik. Kakak bisa ceritakan dulu nggak Kak kronologinya soal warga negara NTT yang tewas ditembak di wilayah Timor Leste begitu Kak? Ya, baik. Dapat saya menjelaskan bahwa kejadian penembakan tersebut berawal saat Abel Bere yang merupakan korban bersama 10 rekannya pergi ke lokasi untuk berburu hewan liar pada Minggu 17 Agustus 2025 malam. Setelah di lokasi kejadian sekitar pukul 23 lewat itu rekan-rekannya mendengar adanya suara tembakan. Karena panik dan ketakutan rekan-rekan sebanyak 20 orang itu kemudian lari meninggalkan lokasi. Keesok harinya setelah dilakukan pengecekan ternyata Abel ditemukan dalam kondisi meninggal dengan luka tembak. Baik. Berarti korban meninggal dunia ini pada saat berangkat berburu gitu ya, tidak sendirian ya, melainkan juga bersama dengan teman-teman menaiki kendaraan mobil gitu ya, menuju ke lokasi. Lokasi sendiri berada di mana, Kak? Lokasi sendirinya itu berada di Kampung Fatumea, distrik Tuai, Kobal 5, yang berada di negara Republik Demokratik Timor Leste. Baik. Kak, apakah masyarakat sekitar biasa berburu ke situ atau mereka memang tidak sengaja begitu masuk ke wilayah Timor Leste? Karena kan kita tahu memang perbatasannya sangat dekat begitu ya Timor Leste dengan juga perbatasan darat begitu. Sering masyarakat melakukan perburuan hewan liar di lokasi tersebut sehingga Polda Nusa Tenggara Timur mengimbau kepada masyarakat agar tidak boleh melakukan aktivitas di area perbatasan atau memasuki wilayah Timor Leste melalui jalur tikus atau jalur ilegal atau jalur tanpa res. Karena perbatasan tersebut kan banyak hutan dan tentunya pengawasan dari aparat penegak hukum ini juga belum tentu 24 jam. Baik, sementara kondisi batas wilayah atau batas-batas negaranya tuh apakah ada tandanya, ada seperti apa kondisi sebetulnya atau ya seperti apa di perbatasan negara ini? Apakah memang ada cirinya atau mungkin sebetulnya agak sulit untuk membedakan mana wilayah-wilayah yang sudah masuk ke negara lain gitu, ke Timor Leste? Ya benar, agak sulit untuk kita membedakan, namun kalau melalui jalur resmi itu ada beberapa PLBN. Kalau di Kabupaten Melaka itu ada PLBN Mota Masin, kemudian di Kabupaten Belu itu ada PLBN Mota Ain. Nah, 2 PLBN ini yang harusnya digunakan untuk pintu keluar masuk dari Kabupaten Belu sebaliknya. Namun kondisi yang terjadi adalah masyarakat kerap mengikuti jalur ilegal karena kondisi perbatasan ini tidak ada batas misalkan pagar tembok atau seperti apa karena kondisinya hutan. Oke, baik. Kak Yuvengki, apakah sudah ada koordinasi antara pihak kepolisian Indonesia dan otoritas keamanan Timor Leste terkait hal ini? Sudah ada, Polda NTT sudah melakukan koordinasi dengan otoritas di Timor Leste terkait insiden tersebut. Apa tanggapannya atau mungkin ada yang sudah memberikan keterangan terutama dari kepolisian Indonesia misalnya mengenai hal ini? Sejauh ini belum ada. Belum ya, belum. Namun ya terkait insiden ini juga masih dalam proses penyelidikan yang mana update terbaru bahwa Polres Belu telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang sebagai saksi. Kemudian terkait senjata yang digunakan untuk menembak korban juga Polres Belu belum memastikan apakah itu senjata organik atau senjata
api rakitan. Oke. Kalau dari masyarakatnya sendiri, Kak Yuvengki, apakah dari toko-toko adat setempat gitu makin mungkin memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak dulu masuk ke hutan atau sebagainya? Setelah kejadian tersebut, tokoh agama, tokoh masyarakat setempat sudah meminta kepada masyarakat di perbatasan untuk menenangkan diri, tujuannya agar tidak ada aksi balas dendam atau terjadi kejadian serupa. Baik. Karena kan memang, ya ini menjadi salah satu hal yang, cukup sensitif gitu ya, dan diharapkan juga tidak memicu adanya, hal-hal yang tidak diinginkan seperti konflik dan segala macamnya juga. Kemudian, saat ini bagaimana, korban sudah disemayamkan atau mungkin ada update sendiri dari korban dan, rekan-rekannya yang juga ikut berburu? Untuk saat ini belum ada updatean apakah korban sudah dimakamkan atau belum. Sama ini Kak, aku mau tanya juga, apakah sebenarnya masyarakat di Belu sendiri itu sebenarnya terbiasa begitu kalau misalnya mereka masuk ke wilayah Timor Leste atau sebaliknya, karena kan memang di beberapa perbatasan mungkin seperti di Merauke dan Jayapura itu kan kadang beberapa orang Papua Nugini, orang Papua juga sering bertemu begitu Zea. Mereka sering ada zona khususnya gitu, mereka tidak boleh sampai berapa begitu. Apakah sebenarnya di Belu ini sebenarnya itu hal yang biasa begitu Kak Yuvengki, tapi memang kejadian penembakan ini ya memang tidak bisa dikendalikan begitu ya? Sudah sering terjadi, Mas. Oh, sudah sering terjadi berarti yang masyarakatnya sering ketemu. Sejauh ini sampai mana Mas, adanya penyelidikan dari polisi masih mencari gitu ya, siapa kira-kira yang, Untuk pelakunya belum berhasil terungkap, makanya dengan hasil pemeriksaan terhadap 5 orang saksi ini ada titik terang atau mengarah kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku penembakan. Baik. Oke, masih diduga berarti ya? Iya, masih terduga pelaku. Gitu. Ya memang ya sayangnya juga memang tadi sempat di-mention bahwa agak sulit gitu ya untuk membedakan pembatas ya, batas mana sebetulnya diperbolehkan gitu ya untuk berburu atau mungkin batas-batas negara karena memang tidak ada tembok atau pagar ya. Atau ada apa ya yang menandakan memang itu batas-batas negara gitu atau wilayah juga gitu. Ada langkah yang dilakukan oleh pemerintah setempat gitu atau mungkin dari otoritas setempat juga mengenai agar hal ini tidak terjadi lagi, Mas? Tentunya melalui koordinasi yang dilakukan oleh Polda NTT, tujuannya untuk kejadian penembakan ini tidak lagi terjadi. Sebab kejadian tersebut kan terjadi di Timor Leste, perbatasan Timor Leste. Nah, untuk perkembangan sendiri terkait hasil koordinasi sendiri saya belum ada. Baik, termasuk juga koordinasi untuk mencari siapa pelakunya ya dari kejadian ini. Benar. Mas, tapi Kak Yuvengki, ini kan juga apakah bisa dibilang ini kejadian yang pertama begitu Mas, atau sebelumnya sempat ada beberapa kejadian serupa? Tentunya ini sudah pernah ada beberapa kasus penembakan. Namun sudah sangat lama. Dan ini baru terjadi lagi di tanggal 17 Agustus pas hari kemerdekaan. Oke, baik. Kalau begitu kita nantikan saja update-nya Mas ya, Kakak Yuvengki ya. Mudah-mudahan di sana juga keadaannya masih apa ya, tidak gempar kan ya, maksudnya masih terkoordinasi gitu. Seperti apa kondisinya di sana? Untuk kondisi saat ini di perbatasan maupun juga di lokasi dan juga di rumah duka masih kondusif. Tadi saya update ke Polsek Tasik Timur yang merupakan polsek yang berada di dekat rumah korban. Situasi di sana sudah aman dan kondusif. Baik. Karena polisi juga aparat ini tetap melakukan imbauan di keluarga agar tetap tenang sehingga tidak melakukan aksi balas. Baik. Ya, mudah-mudahan juga tetap terjaga ya kondisinya dan juga tetap kondusif dan tentunya hal seperti ini tidak terjadi lagi gitu ya, agar amin. Tetap ada ya tindakan-tindakan lah ya, langkah-langkah dari pemerintah kedua negara gitu ya untuk bisa tetap berkoordinasi biar tidak terjadi hal serupa juga ya. Kak Yuvengki, terima kasih banyak juga sudah menginformasikan kita langsung dari lokasi. Terima kasih Kakak, selamat sore Kakak. Sore.